Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari pagi ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan memasuki pelajaran tentang teks narasi. Apakah di antara kalian ada yang mengerti tentang teks narasi? Tahu, Bu. Ya, silahkan Ica. Teks narasi yaitu karangan cerita yang menjanjikan serangkaian peristiwa kejadian. Betul. Terima kasih kepada Ica. Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian. Baiklah, kita masuk kepada jenis-jenis teks narasi. Jenis-jenis teks narasi terbagi atas 4. 1. Teks narasi ekspositorik, yaitu teks narasi yang merupakan serangkaian kisah nyata dan kisah fakta. 2. Teks narasi imajinatif, yaitu narasi yang mengisahkan suatu yang bersifat tentang fiksi atau imajinatif. Yang ketiga yaitu teks narasi informatif. Narasi informatif adalah narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat. 4. Narasi sugestif. Teks narasi sugestif adalah tulisan yang mengisahkan suatu hasil rekaan, khayalan, atau imajinasi penulisannya. Ciri-ciri teks narasi. Setiap ciri-ciri pasti ada yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pertama, ciri-cirinya peristiwa nyata dan imajinatif. Kalian pasti tahu yang dinamakan imajinatif, yaitu menceritakan peristiwa nyata, imajinasi, atau gabungan dari keduanya. Maksudnya, penulis bisa membuat tulisan seperti kisah nyata yang berasal dari pengalaman pribadi, kehidupan seseorang atau sejarah. Menekankan kronologis peristiwa. Tulisan ini sangat menekankan kepada kronologis peristiwa secara detail atau secara nyata. Ketiga, konflik. Teks narasi juga sama seperti sastra lainnya yang memiliki konflik di dalamnya. Konflik adalah suatu peristiwa yang fenomena sosial, terjadinya pertentangan atau pertikaian. Selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur teks narasi. Sebelumnya kita harus tahu dengan apa itu unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik terbagi atas 4. Pertama, tema, alur, latar, penokohan. Tema adalah suatu gagasan pokok atau ide tentang suatu penulisan. Kedua, latar. Latar yaitu tempat di mana kita harus menulis puisi. 3. Alur. Alur cerita. Kita harus menentukan apa itu tentang cerita yang akan kita tulis dalam puisi. Dan penokohan. Penokohan itu adalah orang-orang yang ada dalam puisi. Seperti ada yang 3 orang dari bapak, ibu, atau anak. Kita masuk kepada struktur teks narasi. Biasanya struktur teks narasi tidak hanya menuliskan secara kronologis, tetapi ada bagian dari tulisan ini yang harus dipahami untuk menyusunnya, yaitu 1. Orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, suasana, dan unsur-unsur lainnya yang harus dijadikan pada awal cerita. 2. Komplikasi. Komplikasi adalah permasalahan antar suatu tokoh atau dengan tokoh lainnya. 3. Resolusi. Resolusi adalah pemecahan masalah yang dihadapi para tokoh setelah memberikan konflik. Suatu yang penting dalam suatu teks jenis ini yang menandakan konflik telah selesai dan cerita yang segera terakhir. 4. Koda. Koda adalah bagian
Terakhir teks. Nah, terima kasih kepada anak-anak Ibu. Apakah kalian mengerti apa yang telah Ibu sampaikan tadi? Mengerti, Bu. Baiklah, terima kasih kalian sudah mengerti apa yang Ibu ajarkan tadi. Sampai sini pelajaran kita hari ini, kita sambung besok ya, minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.